Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Farikin, NIM 315 dari kelas 6 PGSD A2. Saya di sini akan membahas tentang penelitian yang sudah saya buat, kemudian dijadikan artikel, kemudian dijadikan PPT. Saya akan menjelaskan tentang sedikit penelitian yang saya sudah buat, yaitu pentingnya membangun kepercayaan diri pada anak disleksia. Tahap selanjutnya kita akan membahas tentang apa sih pengertian dari disleksia tersebut. Sebelum kita membahas lebih jauh tentang anak disleksia, kita harus membahas tentang disleksianya terlebih dahulu. Kata disleksia merupakan kata yang berasal dari bahasa Yunani yang berasal dari kata dys yang berarti kesulitan. Yang kedua adalah legis yang berarti kata-kata dan diartikan secara sempit, yaitu kesulitan membaca secara teknis. Sedangkan dalam arti luas, disleksia merupakan segala bentuk kesulitan yang berhubungan dengan kata-kata, berhubungan kesulitan membaca, mengeja, menulis, maupun kesulitan untuk memahami kata-kata. Merupakan pengertian anak disleksia atau pengertian disleksia menurut Pollack dan Waller pada tahun 1994. Jadi di sini anak disleksia itu merupakan anak yang memiliki sedikit gangguan dan berbeda dengan kita, yaitu mereka kurangnya bisa membaca, menghitung, menulis ketika di pembelajaran, terutama dan apalagi itu anak pendidikan sekolah dasar. Yang kedua adalah faktor-faktor penyebab dari anak disleksia. Salah satu penyebab kesulitan membaca anak disleksia yaitu pertama adalah faktor biologis atau faktor keturunan dari orang tua, baik bapak atau ibu, atau juga bermasalah ketika saat ibu mengandung, atau hamil. Ibu itu mengalami permasalahan ya nggak tahu, saya bukan perempuan jadi nggak tahu, mungkin permasalahan ketika ibunya sering jatuh atau sering stres atau dan gimana lagi, dan sering juga bisa dikatakan adalah masalah kesehatan dari anak tersebut, mungkin gampang stres atau dari kecil memang tidak ada dari orang tua. Itu merupakan salah satu faktor dari biologis anak, faktor-faktor penyebab disleksia dari anak. Yang pertama adalah faktor biologis. Yang kedua adalah faktor kognitif, yaitu pola artikulasi bahasa dan kurangnya kesadaran fonologi pada individu yang bersangkutan. Jadi di sini ketika anak dalam berinteraksi itu kurang kesadaran dan bersangkutan, jadi anak itu gimana ya, kurangnya yang selanjutnya adalah faktor kognitif, yaitu faktor yang dijadikan sebagai penyebab disleksia diantaranya yaitu pola artikulasi bahasa. Jadi ketika berbicara itu agak jelas, itu merupakan salah satu kurangnya artikulasi dan kurangnya kesadaran fonologi pada individu yang bersangkutan. Kurangnya fonologi ini merupakan salah satu atau pembendaharaan kata-kata. Kalau mahasiswa pengen pembendaharaannya kata-kata kan melalui membaca atau melalui membaca baik buku, jurnal atau skripsi yang sudah ada. Dan ketika anak disleksia ini kurangnya pembendaharaan kata-kata adalah ketika kecil, kemungkinan besar ketika kecil itu tidak
adanya latihan dari orang tua ataupun ataupun dari guru-guru itu tidak memberikan, atau juga dari kesadaran yang bersangkutan atau kurang bisa atau memang ditakdirkan seperti itu. Yang selanjutnya adalah perilaku yang dijadikan sebagai faktor penyebab desain, yaitu masalah dengan hubungan sosial, stres, dan gangguan motorik. Memang stres ini memang salah satu gangguan yang paling banyak karena kemungkinan ada pressure dari masyarakat. Anak ini kok gitu, anak ini kok gitu. Nah, mungkin itulah salah satu pressure yang diberikan masyarakat kepada anak tersebut, anak disleksia, sehingga anak tersebut malah memang bertambah, bukan tambah kepercayaan dirinya, malah tambah kurang bisa membaca, kurang bisa menulis dan sebagainya. Yang selanjutnya di sini adalah pembahasan tentang proses pembentukan kepercayaan diri menurut Hakim. Ini bila sedikit, ada Hakim 2002. Yang pertama adalah pemahaman seseorang terhadap kelebihan yang dimilikinya dan melahirkan keyakinan kuat untuk bisa berbuat segala sesuatu dengan memanfaatkan kelebihannya. Jadi dalam pembentukan kepercayaan diri itu harus mencari kelebihan yang ada di diri seorang tersebut, apalagi di diri seorang anak disleksia. Mungkin anak disleksia tidak bisa membaca tapi bisa menggambar, bisa lari, bisa keahlian-keahlian yang lain, melukis dan sebagainya. Kita harus mencari memanfaatkan kelebihan-kelebihan itu. Yang kedua, pemahaman yang bereaksi positif seseorang terhadap kelemahan-kelemahannya agar tidak menimbulkan rasa sulit menyesuaikan diri. Jadi ketika sudah melihat kelebihan, dan kita harus seolah-olah menyampingkan kelemahannya, yaitu tadi seperti kesulitan membaca, kesulitan menulis dan sebagainya. Kita harus memberikan reaksi positif terhadap anak disleksia tersebut. Karena ketika kita malah membahas tentang kelemahannya, mereka kepercayaan diri akan lebih menurun. Yang kedua ini ada terbentuknya kepribadian yang baik dan sesuai proses perkembangan manusia normal yang memiliki kelebihan masing-masing. Nah, sudah disinggung seperti tadi, setiap orang itu memiliki kelebihan masing-masing. Baik ketika mungkin memiliki ilmu yang baik, namun mungkin kelemahannya tidak bisa olahraga. Dan bisa dibalik, anak disleksia mungkin tidak bisa membaca, tapi bisa kemungkinan bisa olahraga dan sebagainya. Nah, yang ini adalah yang paling penting, yaitu membangun cara membangun kepercayaan anak disleksia. Yang pertama adalah menyalahkan anak disleksia dengan cara dilakukan berhenti menyalahkan anak, karena dapat hal tersebut membuat anak lebih depresi karena berbeda dengan teman lainnya. Nah, ini merupakan salah satu aspek paling penting, yaitu berhenti menyalahkan anak. Berhentikan menyalahkan anak. Kenapa kamu gak bisa seperti ini, seperti A? Kenapa kamu itu kenapa seperti itu, gak seperti si B, gak seperti si C? Nah, itu jangan sampai menyalahkan. Mengapa kalau kita menyalahkan, malah dia membuat stres sehingga malah mentalnya down dan nanti malah kacau ketika pembelajaran. Dan kita harus malah melihatkan dan memotivasi apa sih kelebihan-kelebihan dari anak disleksia. Yang kedua adalah pemberian motivasi mendamping anak disleksia dan didampingi oleh orang tua, dan wajib mendampingi anak disleksia ketika di rumah saat belajar, karena anak yang mengidap disleksia merasa tertekan di saat tertinggal materi, apalagi pada materi yang memerlukan tingkat konsentrasi yang tinggi seperti matematika. Jadi pemberian motivasi ini sangatlah perlu kepada anak disleksia.
Bahkan bukan anak disleksia pun juga membutuhkan motivasi yang lebih. Maka anak disleksia juga membutuhkan motivasi yang lebih, karena memang gimana ya, anak disleksia itu butuh perhatian lebih dengan seperti kita. Yang kedua adalah orang tua berusaha membangun kerjasama antara sekolah, orang tua, peserta didik yang memiliki anak disleksia. Jadi di sini orang tua harus bekerja sama antara guru dan pihak sekolah, karena pihak sekolah lah yang tahu anak itu mengidap disleksia atau tidak, karena bisa dilihat dari hasil belajar mereka selama 1 tahun atau 1 bulan atau 1 minggu. Yang selanjutnya adalah karena kepercayaan diri itu memerlukan meningkatkan motivasi dan membangun kepercayaan diri bagi anak disleksia, ditambah perlunya ada komunikasi baik dengan anak disleksia agar terjalin interaksi yang baik antara guru, anak disleksia, dan orang tua. Jadi hubungan antara orang tua, anak disleksia, dan guru itu harus saling merekatkan, karena mereka itu saling membantu dan membantu, karena orang tua itu juga pengen anaknya bisa seperti orang lain, dan guru juga bisa membantu dan mengetahui apa sih yang permasalahan yang terjadi. Mungkin guru kurang adanya bisa membaca, terus ada kurangnya menulis atau bermain dengan kata-kata tersebut. Ya, terima kasih. Itulah sedikit pemaparan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan-kesalahan tutur kata dalam membuat PPT dan penelitian. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.